Oke, untuk penalaran logis atau silogisme nanti kita sedikit menggunakan rumus yang matematika tentang eh, penalaran umum ya. Ada itu rumus matematika tentang premis-premis, kemudian mengambil kesimpulan seperti itu. Oke, nanti sambil mengerjakan sambil saya jelaskan ya. Nomor 1, Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelas. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Nah, ini kenapa saya sarankan silakan video saya dilihat ya tentang cara menyelesaikan soal SKD selama 100 menit ya. Itu sudah saya linknya sudah saya taruh di deskripsi grup. Dan soal penalaran atau silogisme ini adalah masuk jajaran soal yang kita kerjakan belakangan. Jadi ditinggal dulu. Kenapa? Karena memang memakan waktu banyak. Nah, untuk menjaga mental kita ketika mengerjakan, maka ini di belakangan saja. Kalau kita memaksakan diri untuk menjawab ini di awal, nanti kita sudah habis waktunya, kita sudah memakan waktu yang banyak, tapi kita lihat soal yang kosong masih banyak, itu akan mempengaruhi mentalitas kita ketika mengerjakan tes. Maka akan lebih baik kalau kita sudah mengerjakan banyak soal, kemudian kita baru balik lagi ke soal yang memang benar-benar sulit. Jadi mentalnya lebih tertata, ya. Karena tes itu bukan perkara kualitas akademik kita aja, tapi juga mentalitas kita. Oke, kalau kayak gini, kalau seperti ini saya membuat eh, gambar. Ya, ini saya jelaskan pelan-pelan ya. Susilo adalah siswa paling pandai di kelasnya. Jadi saya membuat eh, garis bantu. Ya, ini semakin ke sini semakin pandai gitu ya. Semakin pandai. Ya, semakin ke atas semakin pandai. Susilo adalah siswa yang paling pandai. Berarti Susilo ini dia ada di top of the list ya, di atas. Di sini Susilo, nggak ada di atasnya lagi karena dia paling pandai. Susilo. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Berarti Edi di bawahnya Leonardo dan keduanya pasti di bawahnya Susilo, gitu ya. Ini logika. Berarti Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Kita beri jarak, jangan sampai mepet ke Susilo, karena bisa jadi di bawahnya Susilo ada. Berarti kan Edi kalah pandai dibanding Leonardo, berarti kan kita nulis Leonardo dulu ya. Leonardo, kemudian Edi di bawahnya. Kasih space ya, kasih space. Karena memungkinkan ada nama-nama yang berada di apa namanya? Antaranya ya. Memungkinkan ada nama yang tersisip nanti di antara nama-nama ini. Oke, sekarang kalimat yang ketiga. Tetapi ya kan, benar. Tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Oke, berarti Vicky ada di sini. Ya, satu level dengan Leonardo. Vicky lebih pandai dari Natsir. Oke, Vicky lebih pandai dari Natsir. Berarti Natsir itu ada di bawahnya sini. Ya, ini ada kemungkinan pertama, Natsir ada di sini, ya kan? Ini kemungkinan pertama, probabilitas yang pertama, atau yang di sini, ya kan? Nah, ini contoh berlogika tuh seperti ini. Paham ya? Vicky lebih pintar daripada Natsir, makanya Vicky di atasnya Natsir. Tapi nggak ada keterangan Natsir itu di atasnya Edi atau di bawahnya Edi. Oke, kita sudah eh, selesai menginterpretasikan kalimat. Sekarang kita memilih kesimpulan mana yang benar, gitu ya. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi, salah. Ya, karena Leonardo di atasnya Edi. Ingat, semakin ke sini semakin pandai. Ya, ini. Kemudian Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi tidak kalah pandai, salah karena Susilo paling pandai. Vicky lebih pandai dari Susilo. Salah, Susilo paling pandai. Ya toh?
Vicky lebih pandai dari Edi, betul. Ya kan? Vicky di sini, Edi di sini, betul. Nah, Vicky lebih pandai dari Edi. Kemudian Natsir lebih pandai. Natsir lebih pandai dari Leonardo. Tidak ya, Natsir di bawahnya Leonardo. Berarti jawabannya yang D. Gimana? Paham ya? Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya ya. Boleh langsung speak up atau menulis di chat. Oke, next. Nomor 2 ya. Saya hapus dulu. No, 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 no. Ya, tadi jawabannya yang D ya. Nah, oke. Sekarang yang nomor 2. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Berarti, nah, oke, berarti caranya seperti ini. Semua karyawan, jadi ini karyawan ya, karyawan. Semua karyawan, ini misal A, ya, harus hadir dalam rapat rutin. Rapat rutin B, misal ya. Karyawan A, rapat rutin B. Office boy C adalah karyawan. Karyawan tadi apa? A, ya toh? A. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah yang sama kita coret. Berarti nanti tinggal menyisakan B dan C. B tadi apa? Office boy tadi kan C. Ya, saya ulangi, saya ulangi. Oke. Semua karyawan, tadi karyawan aja ya, karyawan itu A. Rapat rutin itu B. Office boy itu C. Karyawan, tadi apa karyawan A. Jadi kalau yang sama, perumpamaannya juga sama. Berarti semua karyawan harus hadir. Berarti semua karyawan harus hadir. Office boy adalah karyawan. Berarti kesimpulannya nanti yang A dicoret, berarti nanti tinggal mengandung B dan C. Atau nanti dilihat mana yang mengandung B dan C. Berarti jawabannya nanti ada mengandung rapat rutin ya kan. B kan rapat rutin ya. Rapat. C itu office boy. Jadi yang sama dicoret. Berarti lihat jawaban yang mengandung rapat dan office boy. Rapat dan office boy ini nanti kita centang dulu. Ini enggak ada office boy-nya, salah. Sementara peserta rutin, office boy enggak ada rapatnya. Office boy, rapat rutin, oke ini masih. Semua yang hadir bukan office boy, enggak ada negasi di sini. Oke, kita lihat kemungkinan jawabannya adalah A dan D. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pakai logika kita. Ya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat. Sementara office boy adalah karyawan. Berarti semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Salah. Ya. Yang benar adalah semua office boy hadir dalam rapat rutin. Yang D. Kenapa yang A salah? Semua yang hadir dalam rapat adalah office boy. Berarti yang rapat cuma office boy aja. Padahal semua karyawan. Ya kan? Berarti jawabannya yang D. Jadi ini adalah alat bantu saja untuk mengeliminasi 3 jawaban yang salah. Jadi lumayan ya, kita tinggal menyisakan 2. Tadi yang A dan D. Ketika kita sudah paham, maka tinggal kita mencernanya, mana yang paling logis. Namanya juga soal logika ya. Rumus itu tetap harus tunduk pada logika kita. Kalau di soal ini ya maksudnya. Oke, sekarang yang nomor 3, ini tadi yang D ya. Sekarang yang nomor tiga, oke nomor 3 sama dengan nomor 1 ya caranya ya, oke. Supaya tidak saya terlalu banyak ngomong ya, maksudnya
Saya nggak tahu ini paham semua atau belum kan ya. Jadi silakan yang nomor 3 dikerjakan caranya sama dengan nomor 1. Oke, saya beri waktu ya supaya interaktif ya kelas kita, nggak hanya saya yang ngomong. Jadi yang lainnya juga, waduh, oke, yang lainnya juga ngerjakan ya. Oke, ini ya, silakan kerjakan yang nomor 3. Caranya sama dengan nomor 1. Saya beri waktu 5 menit ya. Saya beri waktu 5 menit, nanti 19.35 silahkan eh, jawabannya ditaruh di chat. Silakan, 5 menit dari sekarang. Nomor 3 sama dengan nomor 1 caranya. Baik, sudah habis ya waktunya. Nggak ada yang mau jawab? Oke, kita kerjakan yang nomor 3 sama dengan nomor 1. Oke, ini kan masalah tabungan ya, masalah tabungan. Berarti kayak tadi ya, kita buat garis. Semakin ke atas, semakin banyak tabungannya ya, banyak tabungan. Oke. Kemudian ingat kalau menulis nama jangan mepet-mepet. Ya, harus kasih kasih space. Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki dan Betty. Berarti ini Anita paling atas. Bukan paling atas ya, lebih banyak itu ya intinya Anita harus di atasnya Kiki dan Betty. Anita, gitu. Nah, Kiki dan Betty ini kita nggak tahu apakah dia Kiki lebih banyak dari Betty atau sebaliknya atau sama. Nah, kita tulis aja Kiki, Betty di sini. Karena kita belum tahu, ini nanti bisa dihapus ya. Tabungan Betty lebih banyak dari Kiki. Nah, baru ini ada petunjuk yang ketiga ya. Tabungan Betty lebih banyak dari Kiki. Oke. Berarti Betty-nya yang di atas. Betty, Kiki. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Tabungan Dian ini masih lebih banyak ketika tabungan Anita, Betty, dan Kiki itu dijumlahkan. Berarti Dian ini ada di paling atas, ya kan logikanya gitu. Paham nggak? Kan ada pernyataan bahwa tabungan Dian itu lebih banyak kalau dibanding jumlah tabungan Ana, Betty, dan Kiki. Berarti tabungan Dian paling banyak. Oke. Berarti kita pilih jawaban ya Robi. Kita pilih, kita eliminasi dulu jawaban-jawabannya. Oke. Tabungan Anita lebih banyak daripada Dian. Salah, Anita di nomor 2, dia nomor 1. Yang A salah. Jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Anita dan Betty. Tidak ada statement seperti ini. Masih belum tahu ya. Terus tabungan Dian merupakan jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Salah. Karena tadi disebut lebih banyak ya. Bukan kalau merupakan jumlah ya berarti kan sama dengan ya tabungan Dian sama dengan tabungan Anita, Betty dan Kiki salah. Padahal tadi ada statement yang menyatakan bahwa lebih banyak ya. Oke, yang C salah. Kemudian yang D, yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita. Salah. Yang memiliki tabungan paling banyak adalah Dian. Kemudian yang E, Kiki mempunyai tabungan paling sedikit betul. Berarti jawabannya yang E. Oke. Yang nomor 4 sama dengan yang nomor 2 cara ngerjainnya. Kita hapus dulu.
Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Sama dengan nomor 2 caranya tadi. Yang nomor 4 sama dengan nomor 2. Oke. Semua penyanyi adalah artis. Oke, penyanyi kita umpamakan A. Ya, aduh, tinggian. Penyanyi kita umpamakan A. Artis kita umpamakan B. Penyanyi tadi A ya. Penyanyi tadi A. Kemudian bintang film kan belum ada. Berarti bintang film adalah C. Oke, berarti statement yang pertama adalah semua penyanyi adalah artis. Sementara penyanyi adalah Yang bintang aku sok tanggal film. iku yang piknik yang. 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 Oke, semua penyanyi adalah artis. A adalah B. Sementara penyanyi adalah bintang film. Oke, berarti yang nanti kesimpulannya, nah, A-nya kan sama, maka dicoret. Maka kesimpulannya tadi adalah B dan C. Pokoknya yang mengandung B dan C. B-nya apa? Artis, ya toh? Artis. Kemudian C-nya adalah bintang film. Ya, bintang film. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang mengandung artis dan bintang film. Kita eliminasi dulu jawaban yang tidak mengandung artis dan bintang film. Nah, ini tidak mengandung. Yang A mengandung ya. Yang A mengandung artis dan bintang film.